Bentar dong, bentar. Ada Tadi. Di tengah wawancara ini, Ulfa Dwiyanti nyelonong masuk. Lo anak perantauan lo ya? Lo ngapain lo nyasar ke sini ke Jakarta? Dia tuh, Jakarta tempat pendaringan. Jadi kalau mau mencari pendaringan di Jakarta, mengembangkan daerah di luar. Iya. Lo pertama kali ke Jakarta kapan? Gue kapan? SD kayaknya. SD gue. Jadi gue sudah merasuk ngek. Gitu. Udah mengeruk berapa banyak? Itu dia, lah. Yang pasti saya sudah ada. Iya. Sudah mendapatkan segala hal. Hasilnya apa? Hasilnya pisah lagi. Di Jakarta pula, Ulfa Dwiyanti bercerai dengan suaminya tahun lalu. Pemirsa, kita kembali ke Debbie Sahertian. Sebagai orang yang lahir di Jakarta, sambil bergurau ia menyatakan pendapatnya mengenai para pendatang. Aku sebenarnya sih boleh-boleh aja orang luar mau datang ke Jakarta ya. Tapi ya jangan cari duit di Jakarta seperti Edwin ini. Nggak, maksudnya lain profesi atau lain lahan gitu. Jangan pendaringan gue diambil. Kalau Edwin ini kan ngambil pendaringan gue, Bo. Minta boleh lah, jadi tukang beca apa? Artis lain yang juga lahir di Jakarta adalah pelawak Indro dan Parto. Hanya saja di film atau televisi kita mengenal Parto dengan dialek Tegal dan Indro dengan dialek Batak. Saya lahir besar di Jakarta. Tepatnya saya lahir di Rumah Sakit St. Carolus, Jakarta. Sudah berapa tahun, puluh tahun di Jakarta? Saya berarti 41 tahun sudah di Jakarta. Lama kali Pak, kau berapa lama? Kalau saya 38 tahun di Jakarta. Saya lahir dan besar di Jakarta di Rumah Sakit Angkatan Laut di Bendungan Hilir. Sutralah. Terus sudah berapa banyak mengeruk hasil dari kota Jakarta ini? Jakarta yang kebanyakan ngeruk dari kita gitu. Barangkali Parto betul. Jakarta lebih banyak memeras penduduknya dengan pajak, sementara pelayanan sosialnya belum seimbang. Tapi untunglah masyarakat multi etnis di Jakarta bisa hidup berdampingan dengan baik. Ya kalau dibayangkan seperti dulunya lagi begitu. Maaf ini persatuan antara etnis yang bagus sekali dengan Batak sama Jawa. Kalau pada baik. Oh pada baik berbandingkan ya. Kita kalau ditanya nusuk apa kita nggak mau ngaku, tapi kita orang apa? Saya orang Purbalingga. Jadi cukup jelas ya. Lah iya. Kenapa nggak balik lagi aja ke Purbalingga? Menemuin Jakarta. Nah, saya itu bapak saya sama ibu saya memang udah di sini sih ya. Bukan salah saya. Jakarta mestinya terima kasih sama saya karena saya di sini gitu kan. Iya. Pemirsa, berikut ini akan kami tampilkan Alia Rohali. Mantan putri kecantikan Indonesia ini sekarang sedang menekuni sanggar senam yang baru saja didirikannya bersama Dina Lorenza. Selain itu, Alia Rohali juga mulai senang melihat-lihat perutnya yang telah berisi calon bayi. Alia Rohali, mantan putri kecantikan Indonesia ini bekerja sama dengan Dina Lorenza sahabatnya sejak 7 bulan yang lalu mendirikan kursus senam, lebih tepatnya body language. Gagasan ini mulanya berasal dari Dina Lorenza. Jadi kita sebelumnya emang kita udah pernah ikut body language di tempat lain. Terus ketemu Alia terus bilang, ya lucu juga kali ya kalau kita buka sendiri gitu. Jadi akhirnya kita buka. Berani-beraninya dua orang artis ini mendirikan sanggar senam di tengah suasana ekonomi lesu saat ini. Pada dasarnya tuh ternyata kita menyenangi senam body language itu gitu. Penggemar body language itu, terus juga kayaknya kok nggak gitu susah gitu ya buat menarik members gitu. Karena pada dasarnya tuh perempuan tuh pasti pengen olahraga, pengen badannya bagus lah, pengen segar, pengen bugar gitu. Karena kita juga gampang nih terintimidasinya gitu body language gitu. Jadi ya udah, kebetulan juga kayaknya saat ini tuh lagi digemari juga gitu loh body language itu gitu. Alia Rohali betul. Kalau ingin cepat dapat uang, tawarkanlah sesuatu yang menarik minat perempuan. Member baru tuh terus menerus ada gitu. Sampai sekarang tuh pendapatan terus meningkat. Satu paket itu 250 10 kali. Modalnya juga nggak terlalu besar sih ya. Iya, nggak terlalu besar. Dan juga nggak melelahkan dibandingin kalau buka kafe gitu. Bener deh. Buka kafe itu capek banget. Kalau ini sih nggak begitu ya. Kita seneng aja nongkrong-nongkrong di sini gitu. Alia Rohali dan Dina Lorenza mengeluarkan modal untuk sewa tempat dan menggaji instruktur senam. Dua orang artis ini tinggal nongkrong di situ dan berusaha menarik minat dengan menggunakan popularitas mereka sebagai artis. Alia Rohali sendiri sebetulnya ingin terjun langsung sebagai instruktur, tapi ditundanya dulu karena saat ini ia sedang hamil. Dulu sempet ya Din ya. Aku tuh dulu sempat udah mau latihan jadi instruktur sama ada pemilik yang satu lagi Mbak Vera. Cuma aku keburu hamil. Jadinya ya nggak jadi gitu. Tadi udah ya kita harus nambah instruktur gitu. Soalnya nyari instruktur body language susah juga gitu. Usia kandungan Alia Rohali saat ini kira-kira 15 minggu. Untunglah ia tidak mengalami ngidam yang aneh-aneh. Tapi ia sempat malas berdandan. Dulu awalnya iya
males banget tuh. Rambut tuh cuma diuntel-untel, males nyisir, males pakai lipstik aja, males pakai alis, males. Sekarang tuh udah mendingan. Sekarang udah mendingan banget. Dulu tuh mungkin ya itulah kendalanya, cuma awal itu deh, males aja tuh waktu baru-baru tahun hamil. Mantan putri kecantikan Indonesia ini tahu dirinya hamil justru berawal dari mimpi. Nah iya, dulu itu waktu semalam sebelum aku tes, itu aku mimpi kayak didatengin orang besar gitu di samping tempat tidur. Aku lagi tidur gitu ya, didatengin orang besar gitu, hitam. Terus dia kayak gini-giniin perutku gitu. Terus kayak perutku tuh yang gitu. Terus kayak gitu dia bilang, iya nih hamil perempuan gitu. Makanya terus besoknya wah tes A gitu. Entah perempuan atau laki-laki bayi ini nantinya. Karena pemeriksaan USG belum bisa menunjukkan jenis kelaminnya. Maunya sih perempuan nih. Tapi feelingnya kok laki-laki gitu. Karena kan kalau menurut mimpi perempuan. Kalau menurut mimpi perempuan, tapi nggak tahu lah. Inilah pengalaman hamil pertama bagi Alia Rohali. Dan seperti biasanya perempuan yang hamil pertama, Alia Rohali yang usia kandungannya baru 15 minggu sudah ribut karena perutnya belum kelihatan membuncit. Aduh, makanya aku juga agak, mana sih ini perutnya gitu. Kadang-kadang suka aja, bener nggak sih hamil? Nah kemarin waktu belum USG masih, aduh ini ada nggak sih sebenarnya nih gitu. Tapi kemarin terus di USG, aku udah ngeliat sih ada bayinya gitu. Pemirsa, Anda masih bersama Kabar-Kabari, spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis. Artis berikut yang kami munculkan adalah Ruth Sahanaya. Penyanyi berdarah Ambon ini senang sekali karena baru saja memperoleh tanah 5.000 meter persegi dari Menparpostel Marzuki Usman. Pemirsa, sebuah kabar pendek dari Ruth Sahanaya. Di Musik Cafe, ia baru saja menerima penghargaan dari Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Marzuki Usman. Iya, saya pikir tadi bercanda loh. Saya sampai gini, saya kaget sekali. Apa kabarnya Kak Hitna? Kabar terakhir, band dari Bandung ini digosipkan retak. Melalui Kabar-Kabari sore ini, Yovie Widianto dan Hedi Yunus membantah gosip tersebut. Bahkan saat ini mereka sedang mempersiapkan album yang keempat, yang salah satu lagunya bisa Anda dengarkan berikut ini. Sesungguhnya aku kangen kamu, di mana dirimu? Aku gak ngerti dengan kata indah, meski tak mungkin bersatu. Itulah sebuah lagu terbaru dari Kak Hitna yang terdapat dalam album terbaru pula yang saat ini sedang dalam proses penggarapan, yang diperkirakan selesai Agustus nanti. Pemirsa, Kak Hitna ternyata masih utuh. Kabar-Kabari sengaja menjumpai grup band dari Bandung ini untuk klarifikasi kabar belakangan ini yang mengatakan Hedi Yunus memperoleh skorsing dari manajemen Kak Hitna karena terlambat datang ketika Kak Hitna tampil di sebuah kota. 10 lagu sudah dibawakan, barulah Hedi Yunus muncul. Ada satu acara waktu itu Hedi cuma nyanyi satu lagu gitu setengah, sementara teman-teman yang lain udah 10 lagu karena memang keterlambatan di perjalanan waktu antara satu kota ke kota lain gitu. Itulah penjelasan Yovie Widianto yang dikenal sebagai otak Kak Hitna. Jadi persoalannya sepele saja. Hedi Yunus sebagai vokalis datang terlambat. Untunglah Kak Hitna mempunyai Carlo, vokalis lainnya yang selalu berpasangan dengan Hedi. Bayangkan, seandainya tidak ada Carlo, pastilah Kak Hitna saat itu tidak bisa berpentas. Dan bila itu terjadi, rasanya Kak Hitna akan memperoleh malu besar sekali. Untunglah itu tidak terjadi karena ada Carlo. Mengenai Hedi Yunus, apakah gara-gara keterlambatan itu ia memperoleh teguran atau sanksi dari kawan-kawannya? Yang lebih tepat ditanyakan sama manajemen. Nyatanya Hedi Yunus tidak memperoleh skorsing atau sanksi apapun dari manajemen Kak Hitna. Kabar itu udah ke skorsing udah dari album yang kemarinnya juga ada kabar gitu ya. Cuman ya nggak ada, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Nanti album berikutnya ini Kak Hitna pasti saya ada kok, nggak mungkin nggak ada. Pemirsa, sebentar lagi pukul 4:30. Tinggal beberapa menit lagi persuaan Anda dengan Kabar-Kabari. Di sisa waktu ini akan saya putarkan sebuah video klip khusus untuk Anda. Sekaligus saya Melanie Subono beserta seluruh pekerja produksi ini mohon diri dari hadapan Anda. Jangan lupa kita ketemu lagi Senin nanti.